Selamat siang, Jumadi dan teman-teman. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai produk dan strategi distribusi PT Yakult Indonesia Persada. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Elisa Gunawan, Giovanni Berta Saraswati, saya Kamila, Adrian Wirantanto, dan juga Muhammad Tariq Alfari. Kenapa kita memilih Yakult? Karena strategi produk Yakult yaitu keunggulan yang tidak dimiliki produk pesaing, kualitas dan mutu produk, dan promosi unik yang dilakukannya, serta distribusi unik menggunakan direct sales dan Yakult Lady. Selanjutnya yaitu produk strategi. Konsep pemasaran produk mulai dari nama produk, merek dagang, jaminan citra produk, pengembangan produk baru, dan layanan pelanggan. Lalu ada produk identifikasi, yaitu pengembangan produk baru yang sukses adalah dengan melibatkan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi produk dan membedakannya dari penawaran pesaing. Baik barang berwujud diidentifikasi dengan merek, nama merek, dan juga merek dagang. Dan yang terakhir ada distribusi strategi, yaitu strategi distribusi ini berkaitan dengan aktivitas pemasaran dan juga institusi yang terlibat dalam mendapatkan barang atau jasa yang tepat kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult Indonesia Persada sebagai perusahaan yang menjual produk minuman susu fermentasi dalam kemasan bermerek Yakult. PT Yakult Indonesia Persada berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult Honsha Co. Limited, Jepang. Pabrik PT Yakult Indonesia Persada berdiri tahun 1990 dan berproduksi tahun 1991 di pabrik pertamanya di Pasar Rebo. PT Yakult Indonesia Persada sebenarnya merupakan joint venture dengan status penanaman modal asing antara PT Perkasa Simpati Persada dengan Yakult Honsha Co. Limited, Jepang. PT Yakult Indonesia Persada pada Desember 2001 menjadi PMA murni dengan modal dari Yakult Honsha Co. Limited dan Japan Yakult Management Service Co. Limited. PT Yakult Indonesia Persada hanya memproduksi satu jenis produk yang bernama Yakult. Selanjutnya yaitu PT Yakult Indonesia Persada menggunakan filosofi Zero-Taisme sehingga filosofi ini juga hadir di masyarakat Indonesia, yakni meningkatkan kesehatan setiap orang yang memerlukannya dengan biaya terjangkau, mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati, dan usus yang sehat menyebabkan panjang umur. Minuman Yakult ini bukanlah pelepas dahaga, dan mengonsumsinya dalam jumlah yang besar saat merasa haus. Tetapi Yakult adalah tambahan asupan dan juga bukan merupakan pengganti yogurt dan susu. PT Yakult Indonesia Persada memiliki dua pabrik utama yaitu di Sukabumi dan Mojokerto. Nah, pabrik tersebut menggunakan mesin otomatis dari sistem tertutup yang merupakan standar bagi semua pabrik Yakult di dunia. Peralatan produksinya yang digunakan merupakan bahan stainless steel berkualitas tinggi. Selanjutnya, melalui situs Top Brand Award, sejak 2015 hingga 2020, Yakult selalu menempati posisi atas susu fermentasi bermerek dalam kemasan, dengan rata-rata 81,61%. Nah, ini disusul juga pada produk susu fermentasi lainnya yaitu Calpico, Cimori, Vitacharm, Activia. Nah, Top Brand Award sendiri adalah ajang penghargaan paling dinanti oleh insan brand Indonesia. Dapat kita lihat pada gambar pabrik Yakult yang berada di Indonesia ini. Nah, pabrik tersebut telah menggunakan teknologi yang canggih dan kebersihannya dijaga dengan memakai sarung tangan, penutup kepala, baju khusus, dan lain sebagainya. Selanjutnya aku bakal jelasin strategi produk dari PT Yakult Indonesia Persada. Nah, PT Yakult Indonesia Persada ini dalam menciptakan produknya mementingkan manfaat yang dapat diberikan ke konsumen melalui produk yang mereka buat. Nah, produk yang dibuat oleh PT Yakult Indonesia Persada ini mengunggulkan manfaat yang dimiliki produknya, sehingga produknya itu tetap dapat diminati oleh masyarakat. Nah, strategi yang dilakukan oleh PT Yakult Indonesia Persada ini kepada produknya yaitu dengan mempertahankan kualitas dan mutu produk dari si Yakult ini. Nah, PT Yakult Indonesia Persada ini
mempertahankan produknya yang memiliki warna alami yang khas dari hasil fermentasi, serta tidak menambahkan rasa-rasa sintetis atau buatan. Nah, reaksi yang terjadi pada kandungan Yakult antara lain itu kayak asam amino dalam susu bubuk skim dan karbonil dalam glukosa yang menyebabkan Yakult itu menjadi berwarna coklat muda. Lalu produk yang disajikan pun selalu memiliki pas untuk sekali minum yang berukuran 65 ml dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Walaupun terdapat beberapa negara yang menjual Yakult dengan kemasan botol 100 ml. Nah, tentunya Yakult ini menjaga mutu produknya terhadap semua produk yang diproduksi, sehingga ini menjadi strategi dalam menciptakan produk yang bermanfaat, sehingga bakteri yang terkandung dalam satu botol Yakult ini tetap sama. Nah, hal ini tuh didukung dengan ungkapan Yakult yang di Australia dalam wawancara World of Buzz di High pada tahun 2019, yakni sering membuka dan menutup botol itu kemungkinan besar volumenya itu mengakibatkan penurunan jumlah probiotik hidup karena masuknya berbagai bakteri di udara. Sehingga manfaat dari Yakult ini kalau misalnya nggak dibuka tutup ini menjadi lebih terjaga atau konsistennya kayak buat melawan bakteri jahat, mencegah gangguan pencernaan, utamanya kayak konstipasi dan diare, terus mengaktifkan sel-sel untuk kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan mencegah kanker. Nah, PT Yakult Indonesia Persada ini mempertahankan mutu produknya dengan menerapkan proses produksi yang sesuai standar ISO, yaitu 22000/2005 berdasarkan manajemen keamanan. Nah, ISO 22000/2005 ini merupakan standar yang diadopsi oleh Badan Standarisasi Nasional atau kita singkat BSN yang menjadi standar nasional Indonesia. Dalam strategi produk, PT Yakult Indonesia Persada ini juga memperkenalkan produknya dengan promosi menggunakan tagline yaitu cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, strategi yang dilakukan PT Yakult Indonesia Persada ini menjadi pesan yang menarik dan mudah diingat oleh masyarakat. Nah, strategi ini juga memberikan pengaruh yang begitu baik terhadap brand awareness dari PT Yakult Indonesia Persada. Dengan pesan yang disampaikan melalui tagline ini, terus diiklankan melalui TV dan media lainnya itu membuat masyarakat menjadi lebih mengenal dan kayak lebih tahu akan produk dari Yakult. Selanjutnya, aku bakal jelasin produk Yakult ini juga dapat menjadi convenience product dan shopping product bagi masyarakat Indonesia. Karena produk Yakult sendiri ini bukan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan masyarakat. Karena menurut masyarakat, produk Yakult ini dirasa kurang penting bagi kesehatan. Yakult adalah minuman yang bermanfaat bagi usus. Dan sebagian besar masyarakat membeli produk Yakult ini karena mengetahui manfaat yang dimiliki oleh produk Yakult ini sendiri. Nah, selain itu, masyarakat juga mengetahui produk Yakult ini dari hasil perbandingan masyarakat yang sudah mencoba produk Yakult dengan produk lainnya. Sehingga itu dapat menarik minat masyarakat dalam membeli produk Yakult ini sendiri. Nah, PT Yakult Indonesia Persada dalam memasarkan produk Yakultnya menggunakan strategi iklan dan juga menyebarluaskan tagline yang mudah diingat oleh masyarakat. Yakult menggunakan strategi ini karena merasa produk Yakult ini akan langsung didistribusikan nih atau dipasarkan secara langsung atau direct sales dari pabrik ke toko-toko dengan mobil pendingin. Sehingga dengan strategi ini tuh dapat membuat semakin banyak masyarakat dapat mengetahui akan produk serta manfaat dari Yakult untuk kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya produk life cycle. PT Yakult Indonesia Persada ini juga mengalami siklus hidup produk Yakult di Indonesia. Nah, pada tahapan pertama ini adalah perkenalan. Pabrik PT Yakult Indonesia Persada ini berdiri tahun 1990 dan berproduksi tahun 1991 di pabrik Pasar Rebo. Nah, produk Yakult ini diperkenalkan ke masyarakat juga pada tahun 1991. Nah, Yakult merupakan brand minuman
probiotik yang dibuat dari hasil fermentasi antara susu skim, gula, dan bakteri Lactobacillus casei. Nah, Yakult masuk ke pasar Indonesia dengan tujuan menghadirkan minuman sehat untuk keluarga dan dapat diminum sehari-hari dan bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Nah, saat pertama hadir di Indonesia, tidak jauh beda dengan produk di negara asalnya. Yakult ini menggunakan kemasan botol kecil berukuran 65 ml dengan satu pak berisi 5 piece, dengan tujuan dapat menjaga higienitas produk. Dengan kisaran harga 8.000 saat pertama kali diluncurkan, di mana harga yang diberikan oleh Yakult ini sudah sesuai dan sangat pas karena tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Yakult ini memberikan harga pas dengan khasiat dari produk yang sangat besar untuk para konsumen. Pada tahun pertama, produk ini masuk ke pasar penjualan masih sedikit dan distribusinya juga masih terbatas karena masyarakat belum banyak yang mengetahui produk ini. Promosi produk ini baru dilakukan di media massa seperti TV, koran, radio, brosur, dan spanduk. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Produk Yakult ini telah dikenal dan semakin diminati oleh masyarakat. Dinilai memiliki rasa dan kemasan yang unik, Yakult ini mulai mempunyai konsumen setia. Penjualannya juga semakin meningkat, sehingga laba yang didapatkan juga meningkat. Di tahap ini, Yakult itu juga memperluas sistem distribusinya, yaitu menggunakan direct sales, yaitu ketersediaan Yakult di supermarket, minimarket, toko, kantin, dan gerai lainnya, serta menggunakan Yakult Lady. Nah, tak lupa juga, PT Yakult Indonesia Persada ini juga melakukan ekspansi pabrik, yaitu ke Mojokerto, untuk menambah produksi dan memperluas distribusi ke Indonesia Timur. Kemudian juga melakukan promosi secara gencar yang dilakukan melalui iklan TV, yaitu mengusung tagline "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari". Dan ternyata tagline ini cukup membekas di masyarakat, yang menunjukkan pesan dari Yakult tentang pentingnya kesehatan pencernaan yang ternyata sudah mulai diterima oleh masyarakat. Kemudian kedua pabrik Yakult, baik di Sukabumi maupun di Mojokerto, telah membuka program kunjungan pabrik yang memang dirancang khusus agar masyarakat itu dapat melihat langsung proses produksi dari koridor khusus. Di tahap ketiga, yaitu pendewasaan atau maturity, Yakult telah mencapai titik kestabilan baik dari produksi maupun laba yang didapatkannya, serta telah memiliki konsumen setia dari seluruh masyarakat Indonesia yang ternyata sudah mengetahui apa itu produk Yakult. Dan Yakult ini juga telah memperoleh Top Brands Award selama 6 tahun berturut-turut dibandingkan dengan produk-produk pesaing yang lainnya. Kemudian kapasitas dari produksi yang semakin besar pula di kedua pabrik PT Yakult Indonesia Persada, distribusi yang semakin luas yang membuat Yakult semakin mudah didapatkan mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir adalah menambah strategi pemasarannya dengan menggunakan media sosial dan mengikuti event-event tertentu. Tahap keempat yaitu tahap kemunduran. Hingga saat ini PT Yakult Indonesia Persada itu belum memasuki tahap kemunduran. Hal ini karena keunggulan produk Yakult yang tidak dimiliki oleh pesaing, misalnya yaitu minuman susu fermentasi yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei serota strain di tiap botolnya. Walaupun ada pesaing, namun tetap Yakult menjadi produk top of mind sehingga belum ada pada tahap kemunduran. Kemudian ada identifikasi produk dari PT Yakult Indonesia Persada. Dari yang pertama yaitu brand. Yakult merupakan nama yang digunakan sebagai brand produk Yakult secara global di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Yang kedua, dengan logo berwarna merah bertuliskan Yakult di tiap botolnya yang sekaligus juga menjadi logo perusahaan. Dan secara global mengusung model botol kemasan yang sama berukuran 65 ml dengan lekuk atau cekungan di tengah botol dan warna botol yang transparan. Dan di Indonesia juga itu ada tulisan bahwa ada sertifikasi BPOM, keterangan halal, waktu kadaluarsa, dan daftar bahan yang digunakan. Yakult Honsa Co. Limited dari Jepang adalah pihak yang memegang lisensi resmi produk atau brand Yakult. Dan di Indonesia, pemegang lisensi resmi dari Yakult Jepang adalah PT Yakult Indonesia Persada. Pembahasan berikutnya yaitu dari strategi saluran distribusi PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama, yaitu menggunakan sistem direct sales. Dalam sistem Yakult mendistribusikannya itu melalui toko-toko, supermarket, koperasi, kantin, dan lain-lainnya. Distribusi ini dilakukan dengan menggunakan mobil berpendingin khusus dengan karyawan menggunakan seragam resmi dari perusahaan.
Hal ini tuh bertujuan untuk menjamin ketersediaan Yakult di seluruh Indonesia, serta menghilangkan perantara yang terlibat dalam distribusi seperti grosir atau pusat distribusi regional. Sebaliknya, produk itu dikirim langsung ke produsen, ke perusahaan penjual atau ke distributor di berbagai kota di Indonesia, dan yang terakhir adalah ke tangan konsumen. Kini Yakult itu telah menjadi kesempatan kerja bagi kurang lebih 6.300 karyawan di setiap lini usahanya. Sistem saluran distribusi yang kedua yaitu sistem Yakult Lady, dan di sini adalah sistem yang unik dari Yakult di seluruh dunia, yaitu adanya Yakult Lady. Yakult Lady ini mendistribusikannya melalui ibu-ibu rumah tangga yang menawarkan dan mengantarkan secara langsung produk ke masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Sejatinya Yakult Lady ini juga diperkenalkan di Jepang pada tahun 1963. Karena niat yang baik sejak awal dari Yakult Jepang, PT Yakult Indonesia Persada itu juga membuka kesempatan bagi para ibu-ibu atau para wanita untuk menjadi bagian dari Yakult sebagai Yakult Lady. 2020, kurang lebih 10.000 orang Yakult Lady sebagai agen bebas di wilayah tempat tinggal masing-masing. Yang ketiga, ada penambahan kantor cabang Yakult. Sesuai dengan harapan perusahaan, peningkatan kapasitas produksi di tiap pabrik itu sejalan dengan meningkatnya permintaan akan produk Yakult di seluruh Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, PT Yakult Indonesia Persada itu merasa perlunya adanya pembukaan kantor cabang yang lebih banyak. Tahun 2018 terdapat pembukaan kantor cabang contohnya di Sulawesi, daerah Kendari, dan Kalimantan. Di tahun yang sama juga, total sudah ada 87 kantor cabang Yakult di seluruh Indonesia. Kedepannya, PT Yakult Indonesia Persada ini yakin bisa memperkuat dan menjangkau distribusi langsung ke wilayah timur Indonesia, misalnya seperti Kupang atau Papua. Selanjutnya ada saluran logistik PT Yakult Indonesia Persada. Yakult menggunakan saluran logistik dengan direct sales, yaitu mengantarkan produk ke kantor cabang, kemudian toko-toko, supermarket, koperasi, dan lainnya menggunakan mobil berpendingin yang terjamin mampu menjaga kualitas dan mutu dari produk Yakult. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah PT Yakult Indonesia Persada merupakan salah satu perusahaan consumer goods yang cukup hebat. Karena PT Yakult Indonesia Persada sejak berdiri hingga sekarang 2021 hanya memiliki satu jenis produk saja, yaitu Yakult. Tentu keberhasilan ini tidak semata-mata hanya keberuntungan saja. Namun, ada strategi-strategi yang diterapkan oleh PT Yakult Indonesia Persada, seperti yang pertama ada strategi produk, yang kedua strategi distribusi, dan yang terakhir strategi logistik. Strategi produksi yang dilakukan oleh PT Yakult Indonesia Persada adalah kegiatan produksinya menggunakan mesin otomatis dan sistem tertutup yang merupakan standar bagi semua pabrik Yakult di dunia. Ditambah lagi, peralatan produksi menggunakan bahan stainless steel berkualitas tinggi sehingga dapat menjaga mutu dan kualitas produk Yakult ini sendiri. PT Yakult Indonesia Persada melakukan strategi distribusi dan logistik dengan cara yang pertama membuat sistem direct sales, yang kedua Yakult Lady, dan yang terakhir menambah kantor cabang di berbagai tempat. Kemudian saran dari kelompok kami. Yang pertama ada potensi PT Yakult Indonesia Persada ini tentu saja masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara menambahkan varian baru seperti perusahaan Yakult lain di luar negeri sana. Melihat dari peluang dan antusias pasar Indonesia ini yang cukup besar. Yang kedua, PT Yakult Indonesia Persada ini bisa meniru varian-varian rekan Yakultnya di penjuru dunia ini agar bisa meningkatkan minat dan antusias pasar Indonesia. Dan yang ketiga, menambah kantor cabang di wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Papua, dan lain sebagainya agar dapat memenuhi pasar atau jangkauan ke seluruh Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.